3, 2, 1. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan. Kalian ngikutin nggak kemarin di TV apa nih, ada partai politik yang sudah lolos verifikasi? Betul. Ada beberapa sih Iya, udah lolos verifikasi KPU yang Dan ada yang nggak lulus juga. Iya, Lolos sedang ngajuin Masih. kayak yang partainya Amin Rais misalnya. salah satunya. Amin Rais. Lalu ada partai baru juga, partai buruh yang saya Iqbal itu kan, itu sebenarnya patut kita cermatin tuh. Kalau orang entah nggak puas sama undang-undang kita kerja, pasti orang larinya akan ke situ tuh. Jadi ya moga-moga lah pemilu 2024 itu terkait pilkada, terkait pilpres itu semoga lancar sesuai peraturan undang-undang. Soalnya kalau nggak salah aturannya terkait penyelenggara pemilu itu ada apa ya, ada KPU, Bawaslu, sama di KPP nggak salah. Iya. Jadi kan fungsinya udah jalan masing-masing. Di KPU bisa gitu. Kalau termasuk pengawas, kalau di KPP itu kalau ada pelanggaran kode etik gitu. Seperti itu. Ini kalau menurut kalian gimana kalau pemilu 2024 itu sesuai untuk yang di Indonesia ini, spesifik di Indonesia kalau dikaitkan dengan pengamalan sila-sila Pancasila? kalau ini sih, kalau dalam pemilu atau pemilu sekarang yang sudah tahun 2024 ini di pemilihan capres ini lebih cocoknya ke sila keempat ya Pak. Kayak maksudnya kan sila keempat adalah rakyatnya yang dipimpin oleh Ahmad Kebijakan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang dimana nanti calon presiden dan cawapresnya kan akan rakyatnya. Oh, jadi istilahnya sebenarnya silanya itu ya mengkautek, tapi sebenarnya kalau silanya sebenarnya bisa juga ya. Bisa. Tadi benar, cuman itu baru kalau pemilu adalah salah satu wujud dari sila keempat. Tapi bukan berarti nggak ada pengamalan sila-sila yang lain. Kalau misalnya kayak salah satunya kan juga sila ketiga kesatuan Indonesia. Dan kita harapkan dari pemilu ini nantinya menghadirkan pemerintahan yang bisa menyatukan semua lah kan. Tapi lah sudah pemilu juga harusnya rukun lagi, kembali lagi, karena kita punya satu cita-cita bersama, satu bangsa harusnya itu satu sila tiga dan sila empat. Sebenarnya hampir semua sila Bisa. soalnya kan pemilu itu selama ini kan kuncinya itu idealnya kan jujur, adil, bersih, dan terpercaya lah ya. Tidak ada apa ya, maksudnya politik uang, politiknya apa, politik identitas. Kalau kayak gitu berarti sila ke-1. Iya, ketuhanan yang harus didasarkan oleh sila pertama, dan sila kedua juga tidak berada. sebagai manusia harus adil dan beradab. Itu tadi harusnya jujur ya. Yang tadi nggak sarah, nggak ada politik kita, politik uang, seperti itu. Jadi ya ujung-ujungnya itu masalah akhirnya yang ada di terrefleksi di pemilu betul. juga. Yang terakhir kan endingnya harusnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dari muncul pemilu ini kemudian nanti terpilih, terus diharapkan tujuannya kan untuk mewujudkan keadilan buat semua rakyat Indonesia. Jadi tujuan pemilu pengamalan Pancasila ada di pemilu harusnya semua juga bisa nyakup langsung dari salah satu yang benar-benar meresap
Iya, kemarin saya lagi lihat Kulit. dari Monas kan, acara Monas. Saya melihatnya ada tentang sejarah pemilu. Nah, saya lihat itu langsung keingetan pemilu 2024 nih. Kenapa tuh? Itu udah keluar kan ya itunya ya, apa namanya? Peserta pemilu. Katanya, Oh, udah banyak lagi tuh, sampai 17 ini lagi partai yang lolos tuh. betul. Banyak ya. Iya, banyak bener. Tahun lalu berapa tuh? Tahun lalu cuma kayaknya sebelumnya cuma 2000 berapa tuh? 2004 ke 2019 itu 2019 berapa? cuma 14 partai kayaknya. Sekarang Yang lolos sekarang banyak bener tuh. nambah berapa partai? 3 ya? Dari 3 partai itu. Termasuk partai buruh tuh yang lolos. Ada juga hebat juga tuh. Hebat ya? Oh, Itu dia soalnya udah jangkauannya dari Sabang sampai Merauke kali ya. iya, jadi Itu bisa gampang jadi aja. gampang aja gitu sih ya. Banyak sekali gitu jadi pendukungnya. Jadi kalau menurut saya sih ya oke lah ya. 14 partai tambah 3 jadi 17. Makin banyak aja. Makin banyak aja. Jadi kayak pemilu pertama kan dulu katanya Iya juga, ratusan partai ya. Pemilu pertama tuh yang si Soekarno nyoblos juga. Oh ya? Terus gimana? Indikasinya gimana? Ya kalau saya sih mau segitu banyak partai yang masuk sih ya. Yang penting mah ideologi Pancasilanya tuh yang dikedepanin. Iya betul. Ya, Iya. supaya aman nih negara kita nih. Jadi yang bakal naik kira-kira kalau yang terakhir kan si Jokowi kan yang periode kedua dia ngerangkul tuh karena ada isu-isu agama. Iya ya. Yang sekarang Paling yang ke depan gimana tuh? kalau gue sih siapa aja bisa. Kalau kan karena kalau anak bangsa yang terbaik ya boleh lah gitu ya memimpin negara ini, yang penting yang terbaik. Tapi yang mengedepankan ideologi Pancasila itu yang penting sih menurut gue. Kalau dari kamu Pancasila itu udah terrealisasi belum di dalam pemilu ini? Kalau gue sih mungkin kalau bilang kebanyakan sih sudah bagus ya. Cuma masih ada ya mungkin nggak tahu ya, kayak orang awam jadi susah berkomentar. Ya, kan kalau dirimu kan datangnya kalau nggak salah dari Ambon ya. Nah, pemerataan dalam bidang politik ya ekonomi sejauh yang sudah itu pemilu itu sangat efektif dari sana gitu. Iya, kalau gue lihatnya sih memang selama pemerintahan ya 2 periode ini menurut saya sih ya udah jauh lebih baik ya bangsa kita sudah jauh lebih baik kemajuannya ya. Walaupun ada tantangan COVID ini ya, seluruh dunia juga ngalamin ya. Iya betul. Tuh berasa banget tuh ya. Tapi dilihat dari pembangunan jauh. Oh ya? Iya, pembangunannya jauh lebih merata ya. Terusnya juga dilihat pembangunan infrastrukturnya tuh. Jadi nilai-nilai value-nya Pancasila sendiri kayak udah mulai terasa ya. Ya masih tetap dijalankan ya, masih walaupun ada gejolak-gejolak itu tetap ada ya. Tapi untung masih kita ini masih kuat memegang teguh ideologi Pancasila itu yang nggak boleh berubah. Betul, setuju banget. Nah jadi tahun 2024 nih, kalau yang bakal naik yang mana judulnya kita mah yang Mana aja lah ya judulnya. yang penting tetap pegangan teguh lima sila itu lah ya. Iya. Yang bisa mempersatukan, yang memberikan kebebasan beragama, tidak ada lagi yang namanya isu-isu agama di tahun 2024 ke depan ya. Ini ya. Iya deh.
setuju. Setuju banget. ya kan? Sangat setuju. Semoga lah kita berharap 2024 membawa bangsa kita Indonesia semakin terbuka, apalagi sekarang media-media sosial juga udah mulai Ya. sangat menjelajah ya ke sepelosok negeri, informasi cepet banget. Cepet banget. Nah itu dia, dan mudah-mudahan dari situ semua orang lebih jadi pinter gitu, Iya. lebih pinter lagi dalam memilih. Yang lucunya kan kemarin gue sempat lihat di TikTok tuh nggak ada orang bapak-bapak, nggak tahu kayaknya di daerah gitu ya, si RT RW uang kecil 1 juta tau nggak? Untuk supaya dia dipilih jadi lurah. Ternyata dia yang milih cuma 1 orang gitu, kasian banget deh ya. Padahal dia sudah bagi-bagi 1 juta itu ke semuanya dan semuanya pada nerima. Kita ikutan komentar sih di TikTok. Ya kan udah bener dong, duit amplop mah terima, milih mah masih bebas lah kan. Keputusan bukan keputusan dari duit. Nah itu dia yang menurut saya orang udah semakin cerdas ya. Iya, yang ngasih aja yang bodoh aja yang ngasih ya. Udah masih pakai cara lama gitu kan. Aduh. Sebenarnya Itu juga tuh. Demokrasi Masih ada itu- aja ya. Ada aja ya. dalam pandangan PMD itu Pemilu ya itu harus demokrasi. Jadi memang benar banyak sekali masyarakat umum yang memang tidak mengerti arti demokrasi. Demokrasi itu adalah alat, jadi suatu alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tercantum di sila kelima. Ya, dan demokrasi adalah alat, bukan sebagai tujuan. Itu menurut pandangan saya, Mas Dedi. berarti ini demokrasi ini alat berarti tujuannya itu berarti yang Pak Andi maksud itu sila kelima tadi ya, Betul keadilan sekali. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pak Andi nanti kira-kira siapa ya untuk pemimpin tahun 2024 itu kan ada pemilu ya. Iya. Menurut Pak Andi pemimpin yang kayak gimana sih yang harus memimpin negara ini? Kalau menurut saya, secara pribadi saya sih bebas aja ya terkait siapa nanti yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa jabatannya selama 5 tahun ke depan. Ya, yang penting bagi si calon presiden ini nantinya dia harus mempunyai pegangan ideologi Pancasila dan juga menjunjung tinggi demokrasi Pancasila tanpa mengatasnamakan ras ataupun agama. Itu menurut pandangan saya, Mas Dedi. Baik, saya juga setuju Pak, untuk pemimpin kita nanti pada tahun pemilihan tahun 2024 nanti saya juga setuju dengan penata dengan Pak Andi gitu. Pemimpin yang berideologi Pancasila. Kan banyak ya masyarakat itu yang belum paham tentang pemilu yang sebenarnya gitu. Maksudnya nggak terlalu banyak gitu yang paham tentang sebenarnya. Contohnya kan ada mereka yang pengen naik gitu dan caleg gitu Money politik maksudnya. iya betul. Ya, betul sekali, Mas Dedi. Memang banyak sekali calon-calon pemimpin itu menggunakan strategi money politik. Itu memang salah satu strategi mereka untuk menang. Tapi di satu sisi memang kita harus melihat karakteristik dari si calon presidennya.
kalau calon presidennya ini dia selalu turun ke lapangan untuk melihat rakyat atau masyarakat umum, memperhatikan masyarakat umum, lebih baik kita memilih orang-orang yang memang melihat masyarakat umum di dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya gitu. Bukan hanya duduk diam di kantor gitu, tapi dia juga harus turun ke lapangan untuk melihat kondisi apa sih yang terjadi di masyarakat umum. Jadi intinya memang masyarakat tidak banyak yang tahu terkait pemilu, karena ini pemilu adalah singkatan sebenarnya, pemilihan umum. Jadi kita memilih seorang pemimpin yang mana ada beberapa tahapan yang harus seleksi ya untuk para pemimpin itu agar bisa menjadi, itu baru menjadi calon, apalagi nantinya akan menjadi pemimpinnya gitu. Contohnya yang akan kita hadapi adalah nanti di tahun 2024 itu pemilihan presiden Republik Indonesia. Jadi memang harus masyarakat ini harus ditanamkan demokrasi yang memang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitu Mas Dedi. Berarti seorang pemimpin juga harus mempunyai jiwa nasionalisme ya. Betul sekali, nasionalisme yang tinggi terhadap kebangsaan dan tidak mengatasnamakan dia orang Sunda, dia orang Jawa, dia orang Batak. Tidak, juga agama, karena kita adalah banyak bermacam-macam suku, bermacam-macam suku, bineka tunggal ika, moto dari ini kita berbeda-beda tetapi ini kita berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi satu tujuannya adalah kita menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Gitu Mas Dedi. Dan terkait siapapun nanti yang menjadi presiden, karena kita adalah masyarakat, usahakan si calon pemimpin presiden ini yang utamakan adalah yang akhlak baik, kemudian juga bersosialisasi ke masyarakat yang baik, dan nantinya jika dia tidak terpilih, dia harus bisa legowo terhadap apa yang sudah dipilih oleh rakyat, agar nantinya tidak ada dendam di dalam pemilihan umum yang berlangsung pada saat itu. Jadi juga harus punya sifat ikhlas. Kalau di agama Islam itu kita ada sifat ikhlas ya. Jadi pemimpin yang punya sifat ikhlas itu menurut saya yaitu sangat bagus untuk setiap menerima keadaan apapun, baik itu ujian, cobaan maupun kebahagiaan. Begitu Mas Dedi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Dedi. Senang berdiskusi tahun ini dengan lo Anda, umur Mas berapa? Dedi. Umur 17 nih Ben. Wah, pas banget nih. Berarti tahun ini lo udah bisa milih ya? Bisa bang. Kalau yang gue tahu nih, yang gue dengar sih kayaknya udah mulai keluar nih nomor urut partai nih. Sekitar ada 17-an. Kalau tahun 2009 mah baru sekitar ada 14-an sih. Dikit ya. Sekarang udah mulai nambah 3 nih. Nah, sekarang gue nanya nih sama lo nih, sebagai kepribadian lo nih, lo memilih pemimpin yang kayak gimana? Pertama, pemimpin yang bisa bertanggung jawab. Kedua, nasionalisme. Ketiga, ini berideologi Pancasila dan punya dasar Undang-Undang Dasar 1945. Wah, kenapa tuh harus kayak gitu sih? Karena kalau dia bisa megang ideologi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, itu tuh bakal bikin negara kita bikin maju bang, menurut gua. Terus bikin lancar lah. Wah bener, kita emang harus memilih pemimpin yang berjiwa nasionalisme berdasarkan Pancasila. Bener semuanya. Saya Abdi dari Prodi Hukum di dalam kelompok 9 tugas Pancasila, ingin berbicara tentang atau ingin membahas tentang pentingnya ideologi Pancasila dijaga di dalam pemilihan umum 2024. Karena di dalam
Pancasila itu semua yang bertarung atau siapapun yang terpilih harus mengikuti atau menjaga ideologi Pancasila. Salah satunya itu adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bila mana di dalam sila ketiga digunakan tidak semestinya dan memecah belah bangsa untuk demi mendapatkan suara ataupun panggung, saya rasa itu sudah tidak benar. Jadi di dalam ideologi di dalam pertarungan pemilu 2024 itu harus atau kita bisa menilai siapa pemimpin yang layak dan memang benar memperjuangkan hak rakyat dan mengikuti ideologi Pancasila yang ada, seperti itu. Halo teman-teman, nama saya Renaldi dari kelompok 9 untuk tugas Pancasila. Di sini saya ingin menanyakan pendapat teman saya mengenai gimana sih kampanye yang ideal supaya tidak memecah belah persatuan bangsa sesuai sila ketiga di Pancasila. Ya udah, kita langsung aja. Di sini ada Kevin. Ada Kevin. Halo bro, sehat bro. Ada Kevin yang mau dimintain pendapatnya. Gini bro, gimana sih kampanye yang ideal bro supaya tidak memecah belah persatuan bangsa yang sesuai di sila ketiga dalam Pancasila? Ya, menurut saya sih peran dari kandidat dan masyarakat itu sih salah pilih, karena di sini kita membahas tentang sila ketiga persatuan bangsa Indonesia. Dari beberapa belakangan ini terkadang masyarakat yang memilih satu kandidat itu suka jelek-jelekan atau suka membuat hoax, membuat hoax seperti itu. Jadi kayak sebenarnya masyarakat itu sendiri yang akhirnya menimbulkan suatu perpecahan itu. Dan memang dari kandidat itu juga janganlah memakai hoax seperti itu untuk membuat nilai mereka lain menjatuhkan dari lawan kampanyenya. Memang peran dari kampanye itu sendiri kan berkaitan dengan visi program, jadi harus fokus ke situ aja. Kandidat dan masyarakat juga harus pandai-pandai menilai dari semua kandidat itu, bukan karena dia suka satu dia hanya memperhatikan satu. Jadi semua kandidat mereka harus menunjukkan dan programnya seperti apa. Jadi dalam masalah perbedaan pendapat memang wajar, tapi kalau kita melihat dari sila ketiga persatuan bangsa Indonesia itu harusnya masyarakat pandai untuk menilai sikap demi keamanan, dan keberlangsungan kampanye itu tersebut. Oke bro, kayak gini. Pendapatnya keren banget ya teman-teman ya. Nah, ini nih pendapat dari teman saya Kevin. Jadi lanjut di video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya dari Teknik Mesin. Saya ingin mencorai tentang pemilu 2024. Ini silakan nama diri Anda. Assalamualaikum, salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tesu Wisono. Saya berasal dari Universitas Yarsi. Jurusan saya yaitu Sains Informasi dan Ilmu Perpustakaan. Mungkin cukup sekian sih perkenalkan diri saya itu. Ini mas, saya tentang pemilu 2024 ya. Oke. Menurut mas, pemilu 2024 tuh kemajuannya gimana mas? Pemilu 2024 ya. Mungkin kalau menurut pendapat saya pribadi, yang dimana dulu tuh sebelum sekarang ini ada isu yang benar-benar lagi gencarnya ya, yang 3 periode itu. Mungkin ini bakal jadi pesta porak pemilu yang gede-gedean, dikarenakan ada beberapa kandidat yang ingin mencalonkan. Seperti yang saya tahu ya, ini maksudnya masih berandai-andai, kayak semisal Pak Ganjar, terus Pak Ridwan Kamil,
sama satu lagi anaknya Bu Megawati, dia saya lupa itu bukan ya. Mungkin itu bakal jadi adu gencar aja sih. Jadi karena banyak isu-isu yang dari tiga pihak itu yang benar-benar saling berkampanye masing-masing. Gitu aja sih. Terus kira-kira nih, kan kita lagi diserang COVID nih kemarin. Iya. Terus menurut Mas, kira-kira pemilunya jalan lancar apa enggak nih? Tentang 2023 nih, 2024. Mungkin kalau semisal buat itu, kita lihat perkembangan COVID di Indonesia itu menurut saya sangat antusias ya warga atau masyarakat di Indonesia, dikarenakan cepat sekali pulih walaupun Indonesia masih memasuki negara berkembang ya. Itu setahun juga bisa ludes COVID atau Corona itu merupakan apresiat untuk Pak Jokowi sebelumnya. Dan juga nanti untuk pemilu tersebut kayaknya bakal diadakan hybrid sih, yang dimana bakal ada offline dan online. Mungkin pandangan saya kayak seperti itu sih. Terus lagi nih Mas, buat tentang Mas nih, kira-kira Jokowi akan gimana nih Mas? Kan Jokowi sekarang ini kita kayak dipemersulit gitu, kayak tentang bensin, BBM, kayak minyak, dan mahal gitu. Terus sama telur naik lagi. Tapi menurut Mas gimana itu? Mungkin kalau tentang naik lagi tersebut saya nggak kaget ya, karena mungkin kalau 2023 itu sudah ada prediksi dari Kementerian Perekonomian yang dimana di 2023 itu ada resesi itu seperti inflasi ataupun ekspor atau import yang tidak balance atau tidak seimbang dari Indonesia mengirim barang keluar ataupun Indonesia menerima barang dari luar. Jadi menurut saya itu hal yang sudah biasa sih kalau misalkan di negara berkembang seperti itu sih. Jadi kayak nggak kaget juga. Tapi kalau semisal emang mau dikritisi lagi, itu bakal jauh lebih menarik sih mungkin untuk dibahas. Mungkin cukup sekian sih. Semoga Indonesia ini maju ya. Ya, amin. 2023 di 2024 ganti presiden ya. Amin. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di sini saya ingin kasih pendapat nih tentang pemilu nanti tahun 2024. Sebenarnya saya belum pernah ikut pemilu gitu ya. Nanti tahun 2024 itu saya pertama kali ikut pemilu serentak. Sebelumnya kita flashback dulu nih tentang pemilu yang sebelumnya. Waktu pemilu tahun 2014 kalau nggak salah ya, ada 15 partai politik dan yang menang itu PDIP. Sedangkan tahun 2019 ada 14 partai politik dan yang menang juga PDIP. Masya Allah banget ya. Dan tahun 2024 ya, tahun 2024 nanti udah ada kabar-kabar ada 17 partai politik yang lolos seleksinya. Terus calon presiden dan wakil presiden itu ada 5. Nah, nanti entah ya siapa yang menang, siapa pemenangnya, calon presiden wakil presidennya nanti, atau partai politiknya nanti tahun 2024 ya, semoga saja nanti calon presiden dan wakil presiden nanti atau partai politiknya nanti itu menjalani tugas-tugasnya dengan benar. Nah, semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Kalau misalkan pemilihan umum saat itu kan termasuk dalam Pancasila yang keempat ya. Yang bunyinya itu kita dipimpin oleh 5
keputusan dalam pemusyawaratan rakyat. Jadi ya kita itu ya ikutlah, seenggaknya ikutlah pemilihan umum, entah itu ya kan, seenggaknya kita ikut, jangan sampai golput nanti kita yang ya gimana ya, maksudnya kayak nyesel kenapa aku nggak ikut, nyesel kenapa presidennya yang ini, ada dirinya sendiri nggak ikut itu pemilih hak suara ya kan. Terus tahun 2014 saya baca-baca artikel atau gimana gitu kan, ada yang namanya kampanye hitam. Tapi nanti tahun 2024 apakah ada nanti kampanye hitamnya? Semoga nggak ada karena itu rusuh. Terus tahun 2014 juga ada yang namanya kotak suara hilang dan dicuri. Kenapa sampai bisa hilang sampai dicuri? Apa pengawasannya itu kurang ketat atau gimana? Saya juga nggak tahu. Tapi semoga tahun 2024 nanti ya jangan ada yang namanya kotak suara sama kotak suaranya itu hilang sama dicuri ya. Dan semoga pengawasan sebagai Polri, TNI itu lebih ketat, lebih ketat lagi lah dari tahun sebelumnya gitu kan. Kan karena TNI, ASN, Polri kan netral ya, jadi mereka nggak namanya memilih pemilih ikut nyoblos gitu kan, setahu saya gitu. Segitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.